Kita singkat saja. Ibadah umrah itu artinya umrah itu mengunjungi atau ziarah atau memakmurkan secara bahasa. Ya, ibadah umrah secara istilah adalah mengunjungi kota Mekah dalam rangka untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, dan tahallul. Adapun hukumnya berdasarkan surat tadi yang sudah dibaca oleh Ustaz Fuad, Al-Baqarah 196, wa'timul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrahmu semata-mata karena Allah. Maka berdasarkan ini bahwa ibadah umrah disyariatkan oleh agama Islam. Adapun hukum ibadah umrah menurut Abu Hanifah itu sunnah, tapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa itu termasuk fardu berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 196 tadi, karena disebut wa'atimul hajja wal umrata. Jadi wawanya wa'ataf. Jadi kedua-duanya berupa perintah yang menunjukkan wajib. Lanjut. Nah, semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti banyak keutamaannya. Termasuk ibadah umrah. Rasulullah bersabda, umratun fi Ramadan takdil hijjah. Umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan ibadah haji. Walaupun kita bukan di bulan Ramadan, jelas ibadah umrah itu memiliki keutamaan yang besar. Kemudian sabda Nabi riwayat dari banyak pernyataan dari Imam Majah, Hudzaimah dan Ibnu Hibban yang menjelaskan bahwa al-hujjaju wal umaru waqtullah. Orang-orang yang pergi haji dan orang-orang yang berumrah adalah duta-duta Allah. Apa kelebihannya? Inda'ahu ajabahu. Nah, tadi banyak-banyak bertobat, banyak-banyak memohon, ya. Di sana kalau mereka berdoa kepada Allah pasti Allah ijabah. Wa in istaghfiruhu ghafara lahu. Kalau mereka memohon ampun pasti Allah mengampuni mereka. Maka perbanyak kita taubat dan mohon ampun. Baik, lanjutnya. Kemudian juga sabda Nabi, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Dari umrah ke satu ke umrah berikutnya, tadi ada yang sudah umrah lagi ya. Dari umrah ke satu ke umrah berikutnya menghapus dosa-dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak lain balasannya adalah surga. Kalau umrah dianjurkan sering, jadi kalau kita mampu ada kesempatan kita sering dianjurkan berumrah, karena umrah waktunya nggak terbatas. Sementara kalau haji harus di bulan Dzulhijjah. Baik. Adapun waktunya, para ulama berpendapat bahwa ibadah umrah setahun itu sepanjang hari. Jadi ibadah umrah waktunya 1 tahun sepanjang hari, bisa dilakukan di antara hari-hari itu, juga bisa dilakukan di musim haji. Maka yang haji itu juga plus pelaksanaan ibadah umrah. Lanjut. Nah, ibadah umrah maupun haji tentu ada syarat dan rukunnya. Nah, adapun rukun-rukun umrah ada di sini, ada 5. Di rukun itu adalah bagian yang tidak bisa ditinggalkan, yang apabila ditinggalkan maka batal ibadahnya. Kalau yang wajib, kalau dikerjakan, ya kalau ditinggalkan ibadahnya sah, hanya terkena denda gitu. Maka ini penting sekali untuk kita ketahui. Itu tadi kan tadi udah terlanjur, ada satu lagi yang lebih pas. Nggak apa-apa dah, ini aja sama aja, cuma ini kebalik. Udah saya betul itu, ini kebalik tulisannya. Jadi rukun yang pertama adalah niat umroh, mengucapkan niat umroh dan mengucapkan niatnya labbaik Allahumma umratan. Atau kalau labbaik itu labbaik Allahumma umratan, atau labbaik Allahumma umrah. Jadi sah semuanya. Kalau umrah itu diwakaf, kalau umratan
tidak diwakaf. Kemudian para ulama menambahkan untuk memantapkan hati biasanya sebelum mengucapkan yaitu nawaitul umrata wa akhrabtu biha lillahi ta'ala, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Rukun yang kedua adalah tawaf, adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali. Nanti kita jelaskan detailnya. Yang ketiga sa'i, berjalan dari Safa ke Marwah 7 kali. Kemudian yang keempat tahallul, yaitu memotong rambut sebagai tanda selesai. Yang kelima adalah tertib, artinya harus tertib, nggak boleh sa'i dulu baru tawaf gitu. Jadi harus tawaf dulu baru sa'i. Baik, kemudian wajib umrah. Nah ini tadi wajib dikerjakan. Kalau misalnya tidak dikerjakan, ibadah umrahnya sah, hanya terkena denda atau dam. Pertama, ihram dari miqat. Jadi dulu sering ada informasi waktu musim haji ada jamaah rombongan yang mungkin nggak tahu lewat Bir Ali belum menjatuhkan niat. Nah dengan demikian nggak perlu balik, tapi dia tetap menjatuhkan niat di mana dia sudah berada di situ, tinggal dia membayar. Jadi nah kita karena dari Madinah, nanti miqat kita atau mulai menjatuhkan niatnya itu di namanya Bir Ali. Kemudian yang kedua menjauhi larangan-larangan ihram. Nah tadi Ustaz Buat menyampaikan bahwa ibadah ini ujian, karena itu nanti juga banyak menguji kita. Sabar nggak? Kalau nggak nanti bisa melanggar itu. Nah ini pakaian ihram nanti kita contohkan nanti. Lanjut. Terus ya, nah miqat itu memang ada miqat makannya, ada miqat zamani. Kalau miqat zamani itu waktu. Tadi sudah dijelaskan kalau umroh kapan saja waktunya. Nah kalau miqat makannya adalah tempat di mana kita tidak boleh melewati sebelum menjatuhkan niat untuk ibadah umroh. Yang pertama namanya Zulhulaifah atau Bir Ali bagi penduduk Madinah dan jamaah yang lewat Madinah. Yang kedua Jufah bagi penduduk Syria, Qarnul Manazil bagi penduduk Najd. Najd itu diantaranya kalangan yang mungkin Dubai, kemudian Qatar dan sekitarnya. Artinya kalau kita langsung ke Mekah, maka rata-rata mulainya di atas pesawat nanti gitu. Jadi pas lewat Qarnul Manazil. Zatu Iraq bagi penduduk Irak dan kemudian Yulamlam bagi penduduk Yaman. Secara jamaah yang berada di dalam miqat haji, maka miqat umrahnya adalah tanah halal walau ia sedang berada di tanah suci sekalipun. Artinya nanti kalau kita sudah selesai umrah pertama di kota Mekah, mau umrah lagi, kita tinggal ke tanah halal, nggak usah ke Madinah lagi gitu. Lanjut. Nah ini Bir Ali. Jadi pintu-pintunya sama, nanti yang kita tandai adalah nomornya, nomor berapa, pintu 12 pintunya. Ya, lanjut lagi. Ya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika sedang ihram. Tadi kan menjauhi larangan-larangan ihram. Ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika sedang ihram. Yang pertama hubungan suami istri dan pendahuluannya. Nah ini yang bapak istri tadi juga hati-hati karena godaan banyak. Jadi hubungan suami istri dan pendahuluannya. Yang kedua melakukan kejahatan dan berbuat maksiat termasuk berkata kotor, keji, mengumpat dan lain-lain. Nah kayak tadi itu yang setan tadi. Ya, tapi kalau misalnya lupa, ya namanya lupa nggak ada hukumnya ya istighfar. Ada yang apa namanya itu yang suka copot gitu ya, latah ya. Kalau copot nggak apa-apa, kalau yang disebut yang lain kan. Tapi yang namanya lupa ya istighfar gitu. Baik, kemudian menutup kepala bagi laki-laki. Nah kayak itu nggak boleh, kayak kopi putih nggak boleh. Kalau sudah
menjatuhkan niat sudah pakai ihram, maka udah nggak boleh lagi menutup kepala bagi laki-laki dan wajah bagi wanita, menutup semuanya nggak boleh. Kemudian berikutnya berselisih atau cekcok dengan teman atau pelayan tanpa alasan yang benar. Jadi alasannya karena emosi gitu ya. Kalau diskusi nggak apa-apa. Memakai pakaian yang terjahit bagi laki-laki. Nanti makanya kita perlu belajar memakai pakaian ihram supaya kuat. Kita nggak boleh memakai yang lain, kalau lepas bahaya. Kemudian melangsungkan akad nikah baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, baik sebagai wali maupun sebagai wakil. Ketika sedang ihram, kalau sudah tahallul mau menikahkan misalnya, ya boleh saja. Ya tidak boleh di saat itu sedang ihram, itu tidak boleh. Lanjut. Nah, kemudian mengerat kuku atau memotong kuku. Nah, kadang orang yang sudah biasa menggigit ya, ini ada yang sudah terbiasa. Nah, jadi kita tidak boleh di saat kita sedang ihram memotong kuku atau mengerat kuku. Kemudian menghilangkan rambut dengan jalan apapun. Apakah dicabut, digunting, kita tidak boleh selama kita dalam keadaan ihram. Cuman kalau gatel ya, kalau gatel bukan untuk begini. Kalau dipegang begini ada yang lepas itu tidak kemampuan, di luar ya kita nggak tahu. Kemudian memakai wangi-wangian di pakaian maupun di badan. Nah, ini bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Nah, dalam hal ini kadang-kadang kita sedang ihram itu dikasih makanan. Yang makannya ada tisu basah. Nah, itu tisu basah wangi. Kalau tisu basah wangi itu termasuk harum-haruman. Jadi jangan sampai membuka itu. Kalau tisu kering kan enggak. Atau sekarang ini sikat gigi. Kalau dulu kan sikat gigi enggak harum. Kalau sekarang sikat gigi itu harum. Berarti itu termasuk parfum. Jadi selama kita sedang ihram, ya kalaupun mau bergigi ya siwak aja, siwak yang Arab itu ya nggak bau wangi gitu. Atau sikat tapi jangan pakai odol gitu. Kemudian memakai pakaian yang telah dicelup dengan bahan yang wangi. Jadi kalau misalnya sih kalau kita umroh ini cuma sebentar. Yang paling memungkinkan kalau haji. Kalau haji itu biasanya kita berganti pakaian ihram, tapi jangan sampai pakaian ihram yang dipakai itu baunya harum. Kalaupun kita nanti pada waktu di Madinah kita mau umroh memakai pakaian ihram baunya wangi, nggak apa-apa. Bahkan sebelum kita menunaikan ibadah umroh itu ada sunah-sunah, diantaranya pakai wangi-wangian, menggunting kuku, merapikan rambut, memotong rambut juga, itu disunahkan bahkan.